Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengingat kembali betapa besar Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Betapa ajaibnya firman-Mu dalam kehidupan kami yang menuntun kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, hidup kami adalah seperti rumput dan segala kemegahan kami adalah seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman-Mu ya Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena Sang Firman yang hidup itu boleh datang ke dalam dunia ini. Di dalam Kristus Tuhan kami menemukan kepastian, pengharapan. Engkau tidak hanya mati menebus dosa kami dan bangkit dari kematian, tetapi Engkau juga memberi jawaban atas segala pertanyaan yang kami tanyakan di tengah-tengah dunia ini. Dan di dalam keterbatasan kami ya Tuhan untuk mengerti Engkau yang tidak terbatas. Engkau mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Merangkul kami, mendekap kami kembali. Berbicara kepada kami dari hati ke hati. Supaya kami memahami bahwa ini bukan cuma sekedar perkataan, tetapi tentang dirimu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin merayakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahun berganti tahun. Tetapi kasih setia Tuhan tak pernah lekang oleh waktu. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau berfirman, mampukan hambamu yang sangat terbatas, dan berdosa ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan atas kami. Kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan, dan Allah Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan, Gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan, dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom buat kita semua. Shalom ya, semua kabarnya baik ya. Puji Tuhan ya atas pemeliharaan Tuhan ya. Kalaupun ada yang tidak baik tapi kita percaya Tuhan tetap baik karena Dia selalu setia menuntun dan menyertai perjalanan kita. Hari ini kita akan coba bicara tentang sebuah tema. Nah, tema ini adalah sebenarnya adalah kegelisahan karena ada beberapa anak muda yang tanya tentang kasus-kasus, lagi-lagi kasus atau kisah klasik ya, tapi karena public figure yang mengalaminya lalu kemudian menjadi bahan percakapan di media sosial, yaitu tentang Bapak Deddy Kobuzer dan Sabrina ya, yang kemudian berpisah setelah bercerai lalu kemudian memposting sebuah kalimat di media sosial, mereka hari ini menjadi kakak dan adik. Ya saya nggak tahu kenapa ya dari suami istri jadi kakak adik. Lalu kemudian digambarkan bahwa perceraian itu bisa baik-baik saja kok ya. Perceraian itu tidak harus gegeran saudara sekalian. Nah, setelah bercerai pun kita bisa berdamai, bisa rekonsiliasi. Lalu ada banyak orang Kristen yang bertanya, kalau begitu Pak, ternyata perceraian itu adalah sesuatu yang bisa berdampak positif juga buat sebuah pernikahan. Ada amin? Iya. Tapi hari ini isu-isu seperti ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kemudian kita diperhadapkan dengan sebuah fakta. Faktanya adalah kalau katanya Jean-Paul Sartre, itu seorang Perancis yang mengatakan bahwa hidup manusia begitu diikat di dalam sebuah relasi, itu tetap membutuhkan sebuah otonomi di dalam dirinya sendiri. Oke, jadi walaupun dia harus ada di dalam sebuah kehidupan berelasi, itu dengan pasangan, suami istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua dan sebagainya, Sartre menawarkan bahwa proposalnya tetap manusia itu perlu ada otonomi. Artinya dia berhak untuk memutuskan kapan dia akan menghentikan sebuah relasi dan mengganti dengan relasi yang lain, atau kapan dia akan tetap melanjutkan relasi tersebut. Dan menjadi sebuah isu yang kadang-kadang membuat kita itu gelisah. Gini, dari sekian banyak kasus finansial, bisnis yang nggak jelas, kesehatan mental, itu selalu ada di dalam sebuah akar yang sama, yaitu relasi. Karena relasinya tidak baik, lalu kemudian hasilnya tuh banyak sekali. Ya, kehidupan pekerjaan, mentalitas, yang kemudian membuat orang tuh nggak bisa bertumbuh dewasa, nggak bisa bertumbuh semakin maju. Lalu kemudian ada beberapa orang yang hari ini mungkin terikat dengan sebuah kondisi yang kesepian, ya, merasa sendirian, tidak pernah diharapkan oleh orang lain, banyak hal. Dan ini terkait dengan sebuah relasi. Dan hari ini kita akan coba mengangkat sebuah tema dengan judul Unfair Relationship. Mari kita membuka Alkitab kita dahulu, saudara sekalian, dari Maliaki pasal 1. Setelah itu nanti kita akan coba melihat apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Maliaki pasal 1, ayat yang pertama, kita akan membaca sampai dengan ayatnya yang kelima saja. Demikianlah firman Tuhan, Maliaki pasal 1, ayat 1 sampai 5. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat ya. Kami akan bangun, lalu Tuhan mengatakan, mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya.
Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Kembali kepada topik kita, unfair relationship. Sebuah relasi yang tidak adil. Oke, saya akan coba munculkan beberapa perasaan tidak adil yang mungkin saja pernah atau sedang kita alami. Ini dia yang pertama. Ada orang yang mengatakan, saya Pak sudah berkorban banyak, tapi orang lain nampaknya tidak peduli. Saya sudah berusaha mempertahankan pernikahan ini Pak, tapi seakan-akan dia itu acuh tak acuh, dia cuek saja. Rasanya kalau memang dia cuek saja dan tidak peduli dengan pernikahan ini, sudah kita pisah aja. Buat apa kita terus pertahankan? Mungkin ada orang berkata, upaya kita tidak dihargai atau dibalas dengan sikap acuh. Ada beberapa orang mengatakan, aku berharap dukungan Pak, tapi yang muncul justru kritikan. Dan ini terjadi bukan cuma sekedar konteks pernikahan, saudara sekalian. Ini konteksnya bisa jadi relasi dengan banyak aspek, termasuk gereja. Berapa banyak hamba Tuhan, orang-orang yang melayani di dalam sebuah gereja, lalu kemudian merasa saya sudah berjuang dari nol Pak, saya sudah jerih payah, sudah meneteskan keringat, meneteskan air mata, udah segala macam saya lakukan Pak, tapi pada bagian tersebut saya tidak pernah dianggap. Saya kemudian diasingkan. Saya tidak kemudian dipuji, tidak ada satu hal yang membuat saya rasanya ini nggak adil Pak, nggak adil. Ya, saya harus mengambil bagian yang tidak gampang untuk saya jalani. Waktu saya malah kesusahan, orang lain tidak peduli kepada saya. Perasaan yang tidak adil. Beberapa waktu yang lalu saya mimpin sebuah seminar tentang apologetika. Lalu ada seorang istri bertanya kepada saya, pertanyaannya menarik sekali. Pak Joy, tolong kasih saya jawaban, kalau misalnya ada orang yang bertanya, itu ada orang hari ini tidak punya kemampuan finansial untuk membesarkan anak, tapi anaknya banyak. Mati lampu, langsung pregnant sudah ya. Mati lampu, kesentuh dikit, hamil sudah. Kesentuh dikit, hamil saudara. Pokoknya cepat banget hamil. Tapi dalam satu bagian ada keluarga yang mampu secara finansial. Mampu, tapi satu pun tak ada anak di dalam keluarganya. Saudara, bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Saudara? Ada keluarga yang hari ini yang tidak pernah punya kemampuan, tapi anaknya banyak. Sehingga pada waktu anak itu beranjak dewasa, nggak jelas anak ini bertumbuh dewasa seperti apa. Tapi dalam bagian yang lain ada keluarga yang hari ini bergumul untuk satu orang anak saja. Padahal dia punya segala hal untuk bisa membesarkan seorang anak. Pertanyaan, bagaimana Anda melihat keadilan dalam konteks bagian ini? Sudah ada banyak pertanyaan tentang keadilan, maka saya mungkin merujuk dengan perkataan C.S. Lewis. Kalaupun kita hari ini berharap tentang sebuah keadilan dan saya pastikan tidak akan pernah terpuaskan, itu membuktikan bahwa kita sebenarnya hidup diciptakan bukan hanya untuk di dunia ini saja. Kalau kita merindukan sebuah keadilan, sampai mati pun kita tidak akan pernah menerima kepuasan untuk sebuah keadilan. Saya serius mengatakan, itulah buktinya, maka kita diciptakan bukan hanya untuk di dunia. Maka kita percaya suatu kali kelak ada keadilan yang sempurna yang dinyatakan oleh Tuhan. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat ini. Kita ingin didengar tapi diabaikan. Kita melakukan yang baik tapi dibalas dengan kejahatan. Saya tanya dulu ya, ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah merasakan? Kayaknya semua kita pernah merasakan ini ya. Paling tidak dalam satu bagian tertentu kita merasa bahwa it's not fair. Itu gak adil. Ya, beberapa orang tua hari ini tanpa sadar itu memperlakukan ketiga anaknya, kedua anaknya, keempat anaknya berbeda-beda sudah. Entah kenapa. Saya sendiri juga bertanya-tanya dalam diri saya, apakah saya memperlakukan anak saya itu fair enough? Kenapa? Karena anak saya 2 laki, 1 perempuan. Sedangkan saya dibesarkan dalam sebuah keluarga, tidak ada perempuan. Nggak punya siblings perempuan. Jadi saya tidak pernah punya sebuah pengalaman bagaimana berinteraksi dengan anak perempuan atau seseorang yang bukan mama saya, yang adalah perempuan. Nggak pernah. Saya pada waktu saya memikirkan tentang bagaimana memperlakukan anak laki-laki dengan perempuan, saya bertanya-tanya. Tapi faktanya, mungkin ada anak yang hari ini merasakan saya diperlakukan tidak adil. Tidak adil, papa mama lebih sayang Koko daripada saya. Papa mama lebih sayang cece saya kok daripada saya. Saya ini selalu diperlakukan tidak adil. Dan kita bertumbuh dewasa dengan sebuah keyakinan bahwa saya selalu diperlakukan tidak adil. Apa yang terjadi? Begitu kita bertambah dewasa dan punya anak, kita lakukan hal yang sama seperti orang tua kita lakukan kepada kita. Selalu begitu, saudara. Jadi putaran setan yang tanpa sadar kita mengulangi apa yang terjadi di masa lalu, yang seakan-akan saya ingin berontak tapi saya tidak mampu, sehingga pada satu posisi saya mampu, saya lakukan hal itu kepada anak saya. Tapi hari ini coba kita memikirkan ulang tentang keadilan. Di next slide. Seringkali kita bicara tentang keadilan, tapi nggak pernah ngerti apa arti sebuah keadilan.
Kita ngomong tentang keadilan. Kenapa? Karena pada waktu kita ngomong tentang keadilan, kita menuntut hak sama rata sama rasa, semuanya bergerak karena rasa. Rasa. Bukan karena sebuah fakta. Kok bisa begitu Pak Joy ngomongnya? Karena pada saat yang sama, orang yang memperlakukan kita tidak adil, pada saat yang sama mungkin dia dalam posisi pernah mengalami ketidakadilan. Jadi ada banyak spektrum yang sadar atau tidak membuat kita harus memahami orang yang melukai kita adalah orang yang pernah terluka. Tapi berapa banyak kita mengerti bahwa dia pernah terluka sehingga dia melukai saya? Yang kita tahu adalah kenapa kamu melukai saya. Kita tidak pernah menempatkan diri kita di tempat seorang pelaku. Benar gak sih? Karena setiap kali kita menjadi korban, kita selalu playing victim. Yang salah dia bukan saya. Padahal pada saat yang sama, mungkin saja kita pun pernah berbuat yang salah. Selalu begitu, sudah. Selalu begitu. Kita melihat orang lain yang jelek, selalu nampak lebih besar daripada kebaikan. Betul gak sih? Tapi kita sulit sekali melihat kejahatan diri sendiri kan? Sulit sekali kita melihat kejahatan diri sendiri karena selalu point of view-nya adalah saya lebih baik dari orang lain. Jadi kalau kita ngomong tentang keadilan, seringkali keadilan itu hanya perasaan. Kenapa perasaan kita sulit sekali untuk bisa menentukan sebuah kesimpulan? Karena perasaan kita didorong oleh sudut pandang tentang saya. Saudara, saya coba break sebentar di sini, saudara. Saudara pernah hidup dalam sebuah relasi yang dekat, betul ya? Mungkin kita punya pengalaman dengan suami, dengan orang tua, dengan teman pelayanan. Ya mungkin kita sudah pernah kita bantu. Peter Berger, seorang sosialis, seorang ahli sosial, itu mengatakan sebuah kalimat begini, tidak ada yang namanya ikhlas. Karena setiap orang ketika melakukan kebaikan kepada orang lain selalu menuntut pembalasan. Walaupun tidak dari orang yang kepadanya dia berbuat baik, dia berharap suatu kali kelak apa yang ditabur kepada orang lain, dia akan menuai dari orang yang lainnya. Ini Peter Berger loh, dia nggak percaya Tuhan. Tapi dia yakin sekali dalam diri manusia, nggak pernah ada orang yang berpikir tentang ikhlas, nggak ada. Walaupun Anda berbuat baik kepada si A, dalam hati Anda akan berpikir bahwa suatu kali kelak saya akan menuai kebaikan. Betul nggak sih? Kalaupun tidak dari orang tersebut, saya akan mendapatkan dari yang lain. Sehingga pada waktu kita berbuat baik kepada orang tertentu, dan pada waktu kita kesulitan orang yang pernah kita baikin tidak nolong kita, protes nggak? Protes nggak? Ya, saya pernah duduk di Adiasa, saya ketemu dengan sebuah keluarga, saya nguping, ya minta maaf ya, tidak sengaja sih, kan ngomongnya keras, jadi yang salah bukan saya. Ya, saya bukan nguping, sudah ya. Ya saya duduk di sana kan public place, betul nggak sih? Saya kan duduk, saya dengerin. Ya, dia ngomong keras, ya sudah saya nguping. Terus dia ngomong, ini loh, yang meninggal ini loh, itu loh, si Anu itu loh, nggak pernah datang, satu hari pun nggak pernah datang ke Adiasa. Oh, kok nggak pernah datang? Kenapa? Itu loh orang sudah dibaikin. Waktu hidup itu loh, bisnisnya dibantu, ini dibantu, nggak pernah datang. Padahal kalau kita ngomong tentang orang ini pun sebenarnya lagi kesulitan. Si orang pada waktu ngomong, orang ini mengalami kesulitan dan orang yang pernah dibantu tidak datang, orang lain akan protes. Betul nggak sih? Kenapa? Ini nggak adil. Kalau orang pernah melakukan kebaikan, pasti selalu harus punya timbal balas. Dan inilah hidup, sudah. Hidup manusia. Maka waktu kita ngomong tentang kehidupan, tentang keadilan, firman Tuhan memberi jawaban buat kita. Di latar belakang Maleakhi pasal 1, kita melihat beberapa hal yang menarik. Maleakhi melayani pasca pembuangan, saudara. Jadi ada Hagai, ada Zakaria, dan sebagainya. Kondisi Israel, ini overview saja ya. Kondisi Israel sudah lebih baik. Kenapa? Karena ada catatan. Catatannya adalah bait Allah sudah mulai dibangun. Ezra sudah menyatakan hukum Taurat. Nehemia sudah membangun tembok. Kenapa ini menjadi catatan yang penting? Karena pada waktu bangsa Israel itu jatuh dalam perbudakan, there is no hope. Bangsa Israel sudah dalam titik nadir paling bawah. Bait Allah yang besar hancur lulu lantak. Tanah perjanjian diperbudak. Mereka yang berharap Yerusalem menjadi kota damai sejahtera hilang seketika. Mereka no hope. No hope, sudah. Tapi dalam perjalanannya Tuhan membuka sebuah harapan yang baru. Melalui siapa? Raja-raja yang gak kenal Tuhan. Raja Kores, Raja Ahasuerus dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan. Sehingga bangsa Israel ini menuai sebuah kebaikan di mana dia sebenarnya tidak layak mendapatkan kebaikan. Tapi Tuhan tetap beranugerah kepada bangsa Israel. Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel seketika itu terjadi? Ini dia yang terjadi. Para imam mempersembahkan korban sembarangan. Mereka tidak mengajar umat Allah dengan baik dan benar. Perkawinan campur dan perselingkuhan terus terjadi.
Persembahan orang Lewi tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan bangsa ini menipu Tuhan Allah. Saya tanya, fair gak? Adil gak sih? Sudah, Tuhan udah begitu baik sama bangsa ini. Seakan-akan ini jadi sebuah etalase untuk menunjukkan kita sama Tuhan gitu nggak? Saya tanya di sini ada yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dia wajahnya, mau pernah semua ya, saudara. Kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Pertanyaan, bagaimanakah kita meresponi kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Mungkin kita harus bertanya dalam hati kecil. Tentu saja mungkin tidak. Sama seperti bangsa Israel. Sudah demikian besar ditolong oleh Tuhan. Mereka tidak punya pengharapan, diberi pengharapan. Mereka tidak punya bait Allah, dibukakan jalan untuk bangun bait Allah. Mereka kehilangan tanah perjanjian, Tuhan bukakan jalan. Mereka kembali kepada tanah perjanjian. Semua hal yang mereka pikirkan tentang kehidupan yang harusnya memberi arti buat bangsa ini, diberikan Tuhan. Apa balasan mereka kepada Tuhan? Apa balasannya sudah? Hidup dalam dosa dan dosa. Sama seperti aku dan engkau, saudara. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dari A, B, C. Bahkan kita sudah mengalami penebusan dosa di dalam Kristus. Dan pada saat yang sama, sadar atau tidak, hidup kita pun terus-menerus tidak semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ini adil? Adil nggak sih? So, kita ngomong keadilan dengan orang lain. Kita ngomong keadilan dalam dunia ini. Tapi pada saat yang sama, kita sadar diri kita pun bertindak tidak adil kepada kebaikan Tuhan. Tapi ini yang lebih menarik, saudara. Pada waktu kita membaca dalam konteks bagian ini, ayat 1 dan 2 kalimat yang disampaikan oleh Maliaki melalui dalam firman Tuhan adalah ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki. Ayat 2. Aku mengasihi. Jadi, coba kita endapkan sedikit ya. Ini bangsa, kalau ngomong kurang ajar, betul gak sih? Kalau tulisan kalimat duanya gini. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dan perantara Maliaki, aku menghakimi engkau, firman Tuhan. Pertanyaan, wajar nggak kalimat itu muncul? Wajar nggak sih? Wajar. Wajar sudah. Menjadi tidak wajar, karena begitu bangsa Israel terus berkubang dalam dosa terus-menerus, kalimat yang muncul ayat 2 adalah aku mengasihi kamu. Bahkan yang menarik adalah ayat 1 muncul ucapan ilahi. Kata Ibrani dalam ucapan ilahi, itu baunya adalah sebuah bentuk kemarahan. Emosi yang sangat besar kepada bangsa ini. Tapi pada saat yang sama emosi itu diucapkan, dinyatakan dengan kalimat aku mengasihi kamu. Bahkan tensisnya dipakai perfect. Artinya adalah Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi bangsa Israel. Walaupun kamu jatuh bangun dalam dosamu, aku adalah Tuhan yang tetap mengasihi kamu. Saudara, ini poin penting dalam perjalanan iman Kristen kita. Maka iman Kristus selalu mengajarkan, kalau kamu dipersekusi, kalau kamu diancam, kalau kamu dianiaya, berdoalah bagi orang yang pernah menganiaya kamu. So, poinnya ini, saudara. Bagaimana mungkin kita kemudian menuntut orang lain sempurna supaya kita bisa cintai, sedangkan pada saat yang sama kita pun tidak sempurna tapi tetap dicintai Tuhan. Bagaimana mungkin kita menuntut orang lain harus sempurna supaya aku bisa mencintai dia, pada saat yang sama aku pun orang yang tidak sempurna tapi Tuhan tetap mencintai aku. It's not fair, nggak adil, saudara. Kalau memang saya tidak dicintai Tuhan, maka saya berhak tidak cinta orang yang menyakiti saya. Betul? Tapi faktanya adalah Tuhan tetap cinta saya walaupun saya ini tidak sempurna. Kalau saya pun tidak sempurna, Tuhan tetap cinta saya. Bagaimana mungkin kita menuntut orang lain harus sempurna? Nggak bisa dong. Nggak adil berarti. Jadi gambaran ini membuat kita kemudian mempunyai sebuah jawaban. Jawabannya adalah dosa bukan hanya berbuat yang salah. Tapi juga berbuat yang baik hanya semata agar kita menerima balasan. Hari ini saya posting di Instagram, yang belum follow dulu ya, linknya di bawah sini ya. Saya bilang ini, ada banyak orang Kristen hari ini berlutut tapi menuntut. Tahu sih? Berlutut tapi menuntut. Tahu? Dia datang bow down sama Tuhan, tapi hatinya menuntut apa yang dia mau Tuhan harus berikan. Tapi dia berlutut.
Jadi banyak orang Kristen mungkin hari ini datang menyembah Tuhan, datang ke gereja, datang melayani, datang sungguh-sungguh bersujud, bersimpuh di hadapan Tuhan, tapi hatinya mengatakan, Tuhan, kau harus memberikan apa yang aku inginkan. Berlutut, tapi tetap menuntut. Saudara, bagaimana hari-hari kita dalam mengikut Tuhan, saudara? Karena saya mau disclaimer on dulu, saudara. Bukan masalahnya kita ini tidak boleh meminta kepada Tuhan, enggak. Nah, pada saat yang sama kita datang menyembah Tuhan hanya sekedar supaya apa yang aku inginkan, Tuhan itu berikan, itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak adil. Unfair relationship. Kenapa? Karena semata-mata kita tidak lagi berhak minta apapun harusnya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan segalanya, yaitu hidupnya sendiri buat Sudah kalau saya pergi keluar kota, pulang bawa oleh-oleh. Ini menarik ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami hal sama atau enggak ya. Soalnya begitu datang bawa sesuatu, Papa pulang, bawa pulang, diciumnya cuma 1 menit. Setelah itu apa? Oleh-olehnya mana, betul? Ya, setelah oleh-olehnya dibawa, mereka main 1 jam dengan oleh-olehnya. Tapi dengan saya hanya 1 menit. Saya berpikir, mungkin gitu juga kita dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan, ya meditasi saat teduh 1 menit cukup lah. Ya, tapi untuk berkat Tuhan, berikan yang terbaik. Oh, gitu ya. Kita merasa bahwa kita layak mendapatkan apa yang harusnya Tuhan berikan kepada kita. Dan kita datang kepada Tuhan dengan sebuah asumsi berpikir, Tuhan saya kan udah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Soalnya kita sendiri tidak memperlakukan hal yang adil di hadapan Tuhan. Dosa bukan cuma berbuat yang salah, tapi berbuat yang baik semata agar kita dapat apa yang kita ingin. Saudara, berkonteks begini menarik, saudara. Kenapa? Karena disinilah kita menemukan keadilan Allah dinyatakan bersamaan dengan kasih-Nya pada kita. Tetap dicintai walaupun sesungguhnya tak layak untuk menerima cinta darinya. Kasih dan keadilan itu berjalan bersama-sama. Pada saat yang sama sadar bahwa ucapan ilahi, lihat ya, emosi Tuhan yang sangat besar, yang ingin mendidik, mendisiplin bangsa ini, ucapan ilahi, dinyatakan dengan aku mengasihi engkau. Maka pada saat yang sama kita menemukan titik pertemuan bahwa kasih yang sejati itu butuh disiplin. Butuh disiplin. Ya, kemarin ada dialog dengan beberapa ibu-ibu. Ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau ada suami yang melakukan A, B, C, sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Lalu apakah kita sebagai istri harus menerima saya? Saya bilang enggak. Jangan sampai gini, kamu di KDRT dan mengatakan aku mengasihi kamu, pukullah aku sesuka hatimu. Aku mengasihi kamu, pukullah aku sesuka hatimu. Itu bukan kasih, saudara. Itu manipulatif. Kasih itu harus jelas, love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama seperti. Jadi kalau atas nama kasih, engkau memberi dirimu disiksa, itu bukan kasih. Bukan, itu kekonyolan, saudara. Kekonyolan. Maka kasih harus berjalan dengan keadilan, kebenaran. Maka saya bilang, kalau engkau tidak telepon polisi, saya telepon polisi. Saya telepon polisi bukan karena saya membenci orang tersebut, enggak. Tapi karena kita percaya wakil Tuhan adalah pemerintah. Maka untuk bisa menghentikan orang-orang tersebut untuk terus menyiksa istrinya, caranya apa? Konselor nggak bisa, pendeta nggak bisa, psikolog nggak bisa. Pakai aparat, saudara. Apalagi caranya. Dan saya selalu mengatakan, saya ini masuk panti rehabilitasi 5 kali. Anda tanya, apakah semuanya saya voluntarily datang kepada panti rehab, saya mau sembuh? Enggak, saudara. Enggak, mami saya bayar polisi tangkap saya. Caranya begitu. Walaupun masuk panti, saya marah sama mama saya. Saya berpikir, kenapa mama begini? Tapi pada saat yang sama saya sadar, itu bentuk dari kasih. Bentuk dari kasih kadang-kadang menyakitkan. Tapi kasih sejati memulihkan. Kadang dalam perjalanan Tuhan itu mendisiplin bangsa Israel. Ini bukan cuma sekedar aku mengasihi kamu lalu ya udah kamu lakukan apa yang kamu mau. Enggak, saudara, enggak. Tuhan itu tetap menyatakan keadilannya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap dicintai. Walaupun kita tidak layak untuk dicintai. Hari ini mungkin kita pernah menyimpan kebencian ya atau sakit hati. Beberapa minggu ini mungkin ada yang tersinggung ya. Ya dia kan lagi ngejokes tapi saya lagi PMS. Ya salah siapa ya? Betul nggak sih? Saya dalam kondisi yang nggak peka gitu ya. Lalu tiba-tiba teman saya ngejokes buat bercandanya membuat saya tersinggung. Lalu kemudian kita menyimpan kemarahan, kebencian. Ya setiap kali kan gitu ya kalau orang Kristen ya. Kalau ketemu sama orangnya selalu pagi dalam hati, ini orang lagi masih hidup. Kapan matinya nih orang? Ya, ketemu lagi sama pagi, aduh itu lipstiknya merah banget. Ngapain sih ini? Kan ke gereja apa ke mall? Ya. Ya. Pagi gitu ya, nih high heel saya tinggi, jalan peletak-peletok, peletak-peletok, aduh ribut gitu. Tapi begitu ketemu orangnya,
tersenyum ya. Tapi nggak ada di sini ya. Ini di negara Konoha ya. Di Jerman, di jauh-jauh lah ya. Di Bojonegoro, di Madura banyak ya. Di sini nggak ada sini. Tapi hari ini kita mau belajar apa sih? Ya kalau Anda ngomong tentang keadilan, keadilan adalah ketika kita menyadari point of view-nya bukan saya tapi Tuhan. Sudut pandangnya bukan sudut pandang saya tapi sudut pandang Tuhan. Nah, sudut pandang Tuhan artinya saya tetap dicintai walaupun ada orang yang pernah melukai hati Tuhan. Tuhan tetap cinta saya. Sehingga pada saat yang sama saya belajar untuk mencintai orang walaupun orang tersebut pernah melukai hati saya. Ini penting ya. Maka Yohanes pasal 13, saya quote sebuah kalimat dari Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, apa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah, jikalau kamu saling mengasihi. Bukan saling belajar doktrin, ya. Doktrin penting, saudara, betul ya. Ya. Bukan saling sama-sama satu gereja, bukan saudara. Saling mengasihi. Dan kita tahu kalimat ini, kalimatnya adalah aku memberikan perintah baru. Pertanyaan, apakah ini perintah baru? Bukan. Kenapa? Karena perintah baru yang dikatakan di sana, Yesus mengatakan baru artinya setiap hari diperbaharui. Ini bukan cuma sekedar sesuatu yang kita pernah dengar dulu. Saya pernah dengar apa ada perintah yang mengatakan tetaplah saling mengasihi. Saya tahu, tapi sesuatu yang baru lama-lama menjadi lama. Betul? Maka baru harus terus diperbaharui. Maka baru menunjukkan bahwa kasih selalu dinamis. Kasih itu tidak pernah berhenti. Kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata. Kasih itu adalah sebuah keputusan untuk tetap mencintai orang yang berbuat tidak adil kepada. Saya tahu ini nggak gampang sudah ya. Makanya sekali lagi kenapa kita butuh Roh Kudus untuk menjalani panggilan Tuhan. Karena sejauh kita menjadi orang yang berdosa, kedagingan kita akan selalu mengatakan saya ini benar Pak. Saya ini sudah melakukan yang benar tapi orang lain tetap menzolimi saya. Dan kita hari ini mau jujur, apa dan di mana kita bisa menuntut sebuah keadilan? Di mana sudah? Di mana? Ya. Kalau Anda melihat kiri, kanan, depan, belakang, semuanya kita akan melihat tidak ada keadilan di tengah-tengah dunia ini. Kita selalu merasa juga di dalam pemerintahan kita merasa diperlakukan tidak adil. Dan perasaan-perasaan tidak adil selalu muncul, saudara. Tapi hari ini kita punya jawaban. Jawabannya adalah Yesus tetap mencintai kita walaupun kita gagal di dalam kita mengikut Tuhan. Dan cintanya dia kepada kita, itu diwujud nyatakan melalui apa? Disiplin demi disiplin. Sehingga pada waktu Tuhan mengizinkan sebuah relasi yang toksik, sebenarnya poinnya apa sih? Poinnya adalah supaya saya bertumbuh melalui sebuah relasi yang mungkin nggak sehat. Sehat. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita mungkin hari ini menyimpan sesuatu dalam kehidupan masa lalu. Ya, Bapak Ibu, orang yang pernah mengalami trauma di masa lalu, ujung-ujungnya adalah ketakutan. Ketakutan mengungkapkan apa yang pernah terjadi. Karena bagi tradisi Timur, mengungkapkan sesuatu di masa lalu yang merupakan aib, itu nggak bagus. Betul ya? Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi dalam masa lalu, sudah keep aja. Sehingga beberapa orang bertumbuh dewasa, mentalitasnya itu nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena dia selalu menyimpan sesuatu yang dia pikir kalau disimpan semakin lama akan menyembuhkan dirinya sendiri. Sembuh? Enggak. Yang ada adalah sindrom-sindrom tertentu yang muncul, saudara. Ya, fobia. Ada orang hari ini nggak bisa lihat buah naga. Buah naga takut, saudara. Ada orang hari ini nggak bisa naik lift. Masuk dalam sebuah ruangan, sesak dia. Sesak dia, saudara. Naik ke tempat yang tinggi, dia takut sekali. Fobia-fobia tertentu. Dan bagi beberapa orang, sudahlah, diabaikan saja. Diabaikan saja. Ya. Tapi hari ini ada banyak orang menerima hal yang tidak menyenangkan. Perlakuan yang tidak adil di masa lalu. Dan apa yang harus dilakukan? Pengakuan adalah awal dari pemulihan. Kejujuran adalah awal dari sebuah pemulihan. Kalau kita tidak pernah otentik dan belajar terbuka di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami sebuah pembaruan di dalam diri kita. Dan ini menjadi problem banyak orang Kristen yang merasa kalau sudah terima Yesus, everything will be fine. Enggak begitu, saudara. Waktu kita terima Yesus, yes, Yesus menjadi pusat dalam hidup. Tapi Yesus yang sama yang mengasihi kita juga memberikan kita hikmat untuk mengambil langkah, memutuskan untuk datang kepada seseorang minta bantuan. Dan saya nggak tahu kenapa banyak orang Kristen setiap kali ke konselor selalu merasa dirinya sakit jiwa. Ya, sakit jiwa? Enggak, saudara. Kita perlu datang kepada konselor untuk memaintain kesehatan mental kita. Karena suatu kali mungkin kita sadar ada blind spot yang kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan pakai orang lain untuk melihat diri kita. Kasih dan keadilan Allah hanya dapat dinyatakan di dalam Kristus.
Yang menebus, di next slide. Yang menebus manusia yang berdosa, tapi tidak mengabaikan konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Tuhan menebus dosa kita, betul, 100%. Tapi jangan lupa konsekuensi dari sebuah kesalahan harus tetap kita tanggung. Makanya beberapa orang hari ini harus sadar, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Ini perkataan dari almarhum Ibu Rahmiati Tanujaya, dosen saat. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Maksudnya apa sih? Kalau kamu kenal Tuhan, kamu mengenal apa bagian dalam hidupmu yang terjadi di masa lalu yang menjadi kelemahanmu. Kalau tahu kelemahanmu apa, tahu diri. Kelemahan saya apa sih? Kelemahan saya wanita, sudah. Mungkin dari berapa banyak pria, hampir semua begitu sama. Tapi saya punya pengalaman yang berbeda. Dan saya tahu kelemahan saya ini bisa dipakai oleh si iblis. Maka setiap kali ada sesuatu yang penting sekali, saya ajak istri saya. Saya ngomong sama istri saya. Saya nggak mungkin pergi ke mall kemana gitu, ngelantur sendirian, nongkrong-nongkrong. Enggak, saudara. Kenapa? Saya tahu diri. Dalam bentuk kelemahan saya sadar bagaimana memposisikan diri saya. Bagi beberapa orang mungkin punya pengalaman di masa lalu, pernah diperlakukan tidak adil. Maka pada saat yang sama tahu bahwa emosi dia pada waktu ada ketidakadilan itu bisa meledak-ledak. Karena dia kenal Tuhan, kenal diri, dia tahu diri. Maksudnya apa sih? Begitu ada konflik, mundur dulu, jangan maju. Karena kalau ada konflik dia maju, apa yang terjadi? Ngomongannya itu menyakitkan. Ada nggak sih? Ada loh. Orang-orang tertentu yang nggak sadar, omongannya itu pelan tapi sakit. Aku ini ya, melihat kamu ya. Lebih baik aku tidak dilahirkan di dunia ini. Melihat kamu itu loh, aku sakit perut. Ngomongnya pelan saudara, tapi menyakitkan. Tapi menusuk. Beberapa orang tahu dirinya begitu. Tahu. Maka setiap kali ada konflik, kenal Tuhan, kenal diri. Begitu ada konflik, ngapain? Pergi dulu keluar, jalan kaki, tarik nafas. Betul nggak sih? Supaya dia tenang baru ngomong. Tapi orang-orang tertentu nggak tahu konsekuensi dari sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Maka harus belajar bahwa Tuhan, walaupun mengampuni dosa, brother and sister, tapi konsekuensi dari apa yang kita pernah lakukan, itu tidak seketika hilang. Apa yang pernah kita alami di masa lalu? Ada konsekuensi dari apa yang terjadi? Ada konsekuensi. Sudah Daud itu, pada waktu dia hidup di dalam kehidupan masa kecilnya, dia itu selalu ditolak. Ingat ya? Waktu ditanya, anakmu ada berapa? Bahkan Daud tidak pernah disebut oleh bapaknya, Isai nggak pernah disebut. Artinya ini memberi pesan, Daud sejak kecil mengalami penolakan. Sehingga pada waktu dia beranjak dewasa dengan penolakan pada saat itu, beranjak dewasa jadi orang apa? Jadi orang yang merasa tidak pernah menghargai dirinya itu berharga. Sehingga pada waktu dia punya Absalom kemudian seorang anak yang menjajah bapaknya sendiri, sudah sekali. Bagaimana mungkin seorang Daud bisa jatuh dengan dosa seks kepada Batseba begini loh, kalau kita membayangkan ya gini, kalau Daud jatuh kepada seorang wanitanya selebgram, artis kita bisa ngerti, betul ya? Ini bukan siapa-siapa Batseba itu. Rasanya gini loh, jatuh dalam dosanya juga nggak elegan gitu, betul nggak sih? Nggak elegan saudara. Kalau memang jatuh dalam dosa, ya mbok wanitanya siapa gitu loh, yang terkenal gitu putri mana gitu loh. Ini Batseba saudara. Tapi bagian itu menunjukkan bahwa Daud di dalam posisinya, perjalanan hidupnya tahu dia membutuhkan sesuatu supaya dia tidak lagi ditolak. Muncul dari mana? Karena masa lalunya. Jadi waktu kita bergumul dengan kehidupan, Yesus mengampuni dosa, tapi konsekuensi dari dosa itu tidak akan pernah hilang dalam diri kita. Next slide. Injil Kristus kita baca sama-sama ya. 3, 2 ya. Maka Injil Kristus menjadi satu-satunya harapan buat kita. Agar kita dapat mengasihi mereka yang telah melukai kita. Anda terluka oleh siapa? Menantu? Ada? Nggak ada ya. Anak? Nggak ada. Suami? Kayaknya nggak ada juga ya. Kita tutup dalam doa ya kalau semua nggak ada ya. Yang semuanya aman. Tapi kalau saya yakin kita semua pernah terluka oleh seseorang. Dan menariknya adalah orang yang jauh tidak mungkin melukai hati kita. Orang yang dekatlah orang yang melukai hati kita. Dan seringkali orang yang dekat itulah adalah orang yang setiap hari kita temui. Betul? Saya kan pernah cerita, seorang wanita itu ya jatuh cinta dengan seseorang dalam sebuah gereja. Pacaran. Wah bagus juga sih, tapi kan ada resiko juga ya. Setelah mereka pacaran dalam satu gereja, akhirnya mereka harus putus.
Datanglah dia kepada saya, konsultasi. Pak Jo ini gimana ya? Setiap kali saya ngelihat dia di gereja, saya kok rasanya masih kesel ya, marah. Pak, saya nggak terima Pak perlakuan dia kepada saya. Oke deh, kalau gitu kita belajar saling mendoakan aja ya. Doa. Ya. Jangan keluar di gereja ini, tetap di gereja ini. Oke. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi dan mengatakan, Pak Joy terima kasih untuk masukannya. Hari ini saya sudah mengalami kelegaan. Wah, apa yang kamu lakukan? Setiap kali saya lihat wajah dia, saya mendoakan. Waduh, bagus, bagus, bagus. Kalau boleh tahu, kamu doanya apa? Saya doa supaya Tuhan mengambil dia lebih cepat. Setiap kali saya lihat mukanya, saya marah sekali saya doa Tuhan, ambil dia lebih cepat dari dunia ini gitu. Dan ketika dia mendoakan begitu, hatinya merasa tenang. Saya bilang sama aja itu, nggak ada bedanya. Soalnya kadang dalam hidup ya, kita mencari sebuah pembenaran dan alternatif kedua. Kita mengatakan, ya udahlah saya sudah mengampuni kok. Tapi kok setiap kali saya lihat wajah dia, saya nggak pernah melupakan apa yang dilakukan. Itu bukan mengampuni. Di tangan saya ini ada luka. Bekas luka itu nggak hilang. Tapi kalau Anda tanya, dipencet sakit nggak? Nggak sakit. Dipencet sakit nggak? Nggak sakit. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada lubang paku, betul? Begitu dia bangkit, lubang pakunya hilang nggak bekasnya? Nggak hilang. Kenapa? Karena itulah gambaran bahwa setiap luka itu diizinkan Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita butuh pengampunan Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain. Maka setiap kali kita pernah terluka, itu masih ada. Kita masih mengingat apa yang dilakukan. Tapi pada saat yang sama, saya belajar untuk I will forgive you. Saya mengampuni apa yang kamu sudah lakukan. Walaupun engkau akan melakukan yang baru lagi, saya tahu bahwa pengampunan Tuhan kepadaku tidak pernah habis-habisnya. Maka saya pun akan belajar mengampuni orang lain. Soalnya situlah menjadi sebuah jawaban ketika kasih dan kedaulatan Allah itu dinyatakan dengan penyataan kasih Tuhan ayat 2 dan 3. Tetapi kamu berkata, kalimatnya, tetapi kamu, ini kan kadang, Anda baca betul-betul ya, ada gergetan sendiri loh, beneran. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu, tetapi kamu berkata, orang Israel berkata, dengan cara bagaimana? Dan dia mengajukan sebuah konsesi yang baru. Engkau mengatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Seakan-akan bangsa Israel ini mengatakan, kalau kamu cinta saya, bagaimana kamu menyatakan cintamu? Sehingga kalimatnya menjadi penting karena yang diresponnya oleh bangsa Israel dengan cara. Dan kemudian yang diunculkan adalah, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Pemelian Allah itu berdaulat. Dan kata membenci kita tahu. Itu bukan berarti dia membenci, sungguh-sungguh membenci, enggak. Tapi Tuhan punya cara mengasihi Yakub berbeda dengan cara mengasihi Esau. Maka kalimat ini muncul di Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih dari padaku. Apakah dengan demikian kita tidak harus menghormati papa mama? Bukan. Kalimat Matius 10:37 menunjukkan eksklusivitas Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan. Artinya, kamu tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi bapak dan ibumu kalau engkau tidak mengasihi aku. Karena Tuhanlah sumber kasih yang sejati, maka kamu bisa mengasihi mereka kalau kamu ada di dalam sumbernya. Kalau kamu tidak dalam sumbernya, kamu bukan mengasihi, kamu memanipulasi. Tahu sih? Kadang-kadang kita ngomong mengasihi, sebenarnya nggak mengasihi kok. Kita menempatkan orang lain untuk mengisi apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan harus jujur, saudara. Kita mengasihi orang lain atas dasar supaya orang itu bisa mengasihi saya. Itu transaksi. Kita memanipulasi, kita menempatkan orang lain sebagai sumber untuk bisa membuat saya cukup. Itu bukan kasih. Kasih adalah ketika orang lain tidak memenuhi apa yang saya butuhkan, tapi saya tetap berkomitmen mengasihi dia. Itu namanya kasih. Walaupun kamu tidak memberi apa yang kuperlukan, walaupun engkau tidak melakukan apa yang kuinginkan, tapi aku mau tetap mengasihi. Saudara, penjahat di sebelah Yesus itu apa hubungannya sama Yesus? Kenal aja baru beberapa menit, betul gak sih? Tapi dia mengatakan sebuah kalimat menarik. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaannya, apa dasarnya dia sudah melakukan sesuatu buat Yesus? Apa yang sudah dia lakukan buat Yesus? Ada? Gak ada, saudara. Ini penjahat, saudara. Penjahat. Tidak ada satu hal pun yang dia pernah lakukan buat Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, itu kasih. Lukas 14 ayat 26 mengatakan demikian. Jika seorang dapat padaku ya tidak membenci bapaknya, sama saudara. Maka dalam konteks bagian ini, waktu Tuhan mengatakan aku mengasihi kamu, poinnya sebenarnya apa? Ini dia, next slide. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Dalam
kedaulatannya, Tuhan berhak memilih untuk mengasihi manusia dengan kenapa kita merasa tidak adil. Anda tahu kenapa? Karena kita selalu menempatkan orang lain menjadi parameter standar kebahagiaan dalam diri kita. Kok dia bahagia, saya enggak. Kok dia punya anak, saya nggak punya anak. Kok dia sukses, saya nggak sukses. Dan kita merasa bahwa kalau kesuksesan, anak, berkat, materi, semuanya adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada saya. Dan saya tidak mendapatkannya, maka Tuhan tidak cinta saya. Enggak, saudara. Tuhan itu di dalam kedaulatannya bisa menyatakan kasihnya dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Karena kasih Tuhan tidak pernah bisa dinilai dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Bukan. Yang kaya lebih dikasihi, yang miskin nggak dikasihi. Enggak begitu, saudara. Yang sehat lebih dikasihi, yang sakit nggak dikasihi. Enggak, saudara. Kadang-kadang kan juga kita ngelus dada ya. Kayak kejadian kayak pesawat jatuh waktu itu. Ada yang kesaksian di mana medsos. Puji Tuhan, saya waktu ditolong Tuhan. Maksudnya gimana? Waktu saya mau itu terlambat. Karena terlambat, akhirnya saya tidak naik pesawat. Karena tidak naik pesawat, saya tidak mati. Maka Tuhan memberkati saya. Pertanyaan, yang mati yang diberkati? Jadi kadang-kadang kita berpikirnya, kalau ada malapetaka, ada kesulitan, ada penderitaan, berarti Tuhan benci orang tersebut. Begitu sih. Kalau memang benci orang tersebut, Rasul Yohanes, Paulus, semuanya dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Matinya mengenaskan. Matinya mengenaskan, saudara. Ya. Disalib terbalik lah, dipersekusi lah, dipancung kepalanya lah, diseret-seret lah. Matinya mengenaskan. Kalau memang penderitaan, kesulitan itu menjadi sebuah gambaran Tuhan cinta atau tidak cinta. Repot. Saudara. Tapi dalam kedaulatannya kita sadar, Tuhan menyatakan kasihnya dengan cara yang Tuhan menyatakan kasihnya kepada saya berbeda dengan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan menarik dalam konteks ini adalah Roma pasal 9. Kita nggak akan bahas predestinasinya, tapi kalimatnya penting. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Perhatian ya. Kalimatnya adalah supaya apa? Rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan inilah konteks kasih Tuhan dengan cara yang berbeda, saudara. Karena poinnya bukan tentang saya bisa dapat apa, bukan. Tapi bagaimana rencana Tuhan dinyatakan melalui keterbatasan hidup kita. Maka kasih hanya bisa kita alami kalau kita ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak sih? Kalau kita nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita akan selalu bersungut-sungut dan mengatakan Tuhan nggak cukup. Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Tuhan harusnya seperti dia, seperti dia, seperti dia Tuhan. Harusnya hidupnya sehat, bahagia, punya anak, punya mobil, punya rumah. Harusnya seperti itu. Dan kita merasa Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kita nggak punya. Kenapa ada unfair relationship? Kenapa ada sebuah bentuk ketidakadilan? Karena sudut pandang kita melihat apa yang kita lihat orang lain. Sudah gini ya, apa yang kelihatan dengan mata kita itu belum tentu apa yang kita simpulkan. Belum tentu. Kenapa? Karena kita nggak tahu behind the scene-nya. Orang itu hanya menyatakan apa yang terlihat baik, betul? Gak ada orang posting begitu marah-marah di posting. Terima kasih hari ini suami saya memukul saya 3 kali. Puji Tuhan karena pukulannya sangat keras. Ada gitu? Puji Tuhan hari ini anak saya teriak-teriak. Ini nih anaknya teriak-teriak, saya fotoin, saya videoin. Ada gitu? Enggak, yang divideoin apa? Ayo senyum yang baik ya, senyum. Lihat mami, cepret. Puji Tuhan buat anak-anak yang baik, lucu-lucu. Amin, gitu kan. Betul gak sih? Kalau gitu manusia itu selalu akan menunjukkan sisi yang baik dan menyimpan sisi yang tidak. Repotnya adalah kita justru melihat yang baik dan kita mengatakan itu loh keluarga yang terbaik. Anda tidak tahu dapurnya, sudah. Anda lihat saya. Anda pikir semua keluar di dalam diri saya baik-baik? Enggak. Coba telepon istri saya sekarang. Coba telepon. Coba tanya istri saya. Tanya anak saya bagaimana saya di dalam rumah. Apakah semuanya dimulai dengan damai, sejahtera, sukacita? Enggak, saudara. Kita pun sama-sama dibentuk. Tapi yang penting adalah rencana Allah dalam hidup kita. Maka kasih Tuhan di dalam hidup kita hanya kita bisa alami. Kalau kita bisa tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Next slide. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Seringkali kita merasa tidak dikasih Tuhan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, identitas diri bukan ditentukan dari apa? Kata orang pada kita. Tapi karena apa yang Yesus lakukan buat kita. Jadi saya berharap melalui firman hari ini kita belajar untuk berdamai dengan ketidakadilan. Saya mengatakan Tuhan, ya saya nggak mau bandingin diri saya sendiri ya dengan orang lain ya. Kadang-kadang kan kita kalau kumpul keluarga kan nggak enak ya, itu nggak sih?
Kumpul sama Koko, sama istrinya, kumpul sama Meme, sama suaminya gitu ya. Bawa anak-anak, ngobrol, terus ngomong. Kadang-kadang diomongin, duh kok anakku gini ya, anak itu kok baik sekali ya. Anak kita kok gini ya, ditaruh sedikit di lantai, lari gitu. Taruh sedikit di lantai, kayak baterainya tuh nggak bisa habis ya. Iseng, 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 kok anak ini kok baik ya. Kadang-kadang kita bandingkan diri, kita mengatakan, Tuhan saya kurang apa ya mendidik anak ya. Kurang apa ya dalam keluarga ya. Ingat sudah, setiap rencana Tuhan selalu ada. Dan kehidupan kita belum berhenti. Identitas kita bukan ditentukan dari apa kata orang terhadap kita. Dan hari ini kalau hidup kita berjalan mengalami kesulitan demi kesulitan, ini dia yang terakhir. Kita baca sekali lagi yang terakhir. 3, 2 ya. Tuhan, mana dia? Oke. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih anak-anaknya. Walau anak-anaknya seringkali memilih untuk berbuat hal yang salah. Hari ini pernah berbuat yang salah? Minggu ini? Dan kita merasa mungkin, aduh kok salah lagi, salah lagi. Hari ini kita dibuat sadar bahwa Tuhan tetap pilih kita walaupun kita sering berbuat kesalahan. Walaupun kita merasa kita diperlakukan tidak adil, ingat kita pun sendiri tidak memperlakukan Tuhan dengan adil. Enggak. Tapi toh Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi jangan lihat orang lain untuk menentukan siapa diri Anda, bukan. Lihatlah Yesus dalam hidup Anda supaya kita tahu bahwa hidupku berharga bukan apa yang aku kerjakan, apa yang kau lakukan, bukan. Bukan apa yang aku miliki dan aku doakan dan aku dapatkan, bukan. Aku berharga karena Yesus mengasihi aku. Walaupun aku jatuh, kasihnya nggak berkurang. Waktu aku berhasil, kasihnya tidak pernah bertambah. Kasih Tuhan kepada kita selalu solid. Dan cara Tuhan mengasihi kita dengan cara yang berbeda-beda. Maka setiap orang punya keunikan dan panggilannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Mungkin kami datang dengan perasaan diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Mungkin oleh orang terdekat kami, suami, istri kami, menantu, oleh orang tua kami, oleh teman-teman sejawat mungkin, atau mungkin kita pernah berkorban untuk sebuah pekerjaan dalam pelayanan, tapi tidak ada satu bentuk pujian atau terima kasih dari orang lain. Kita merasa apa yang kita lakukan, kok rasanya nggak ada yang lihat. Tapi percayalah hari ini bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang seringkali juga bertindak tidak adil pada Tuhan. Tapi Tuhan toh tetap mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itulah yang membuat kami hari ini belajar untuk berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masa lalu kami. Dan Tuhan, jikalau Engkau hadir saat ini dan melihat hati kami, dan di dalam diri kami ada luka yang terjadi karena ketidakadilan seseorang di dalam sebuah relasi. Mari Tuhan balut dan basuh kami dengan darah-Mu. Peluk kami dan rangkul kami kembali. Mungkin kami hari ini melihat orang lain dan merasa orang lain kok Engkau kasihi Tuhan, tapi keluargaku kok tidak. Kok aku tidak? Aku mengalami banyak masalah. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan kepada kita bukan berarti hidup kita akan tetap tanpa masalah. Karena Tuhan tak pernah salah walaupun kita hidup dalam masalah. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami. Supaya kami hari ini boleh menjadi pribadi yang belajar melakukan, bukan cuma mengetahui firman, tapi melakukan firman. Mengampuni mereka yang pernah melukai kami, tidak menuntut keadilan, tapi mendoakan orang yang mungkin bertindak tidak adil buat kami. Kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengambil keputusan di dalam hidup ini. Karena suatu kali kelak, malam akan datang. Dan pada waktu malam datang, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Dan selama masih ada siang, kami ingin menyatakan kasih dan kuasa Tuhan melalui kehidupan kami yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat orang lain. Ini doa kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan.